Hati-hati. Kadang-kadang zaman sekarang udah zaman AI canggih, tapi yang percaya dukun masih ada atau tidak? Ayo loba, ayo loba. Keimanannya digadaikan cuma gara-gara urusan yang nggak seberapa. Masya Allah, tabarakallah, sampai rela menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang rela bersekutu dengan iblis, saudara. Rela bersekutu dengan setan. Na'udzubillah, min. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, biar kata ketemu nisfu Sya'ban, dia nggak dapat apa-apa, saudara. Sebelum dia tobat. Habib, emang orang musyrik bisa tobat? Bisa, selama nggak mati, saudara. Selama dia belum mati, dia bisa tobat. Bagaimana tobatnya orang musyrik? Tobatnya orang musyrik kembali syahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, dan meninggalkan keyakinan syiriknya, saudara. Yang kedua, di antara orang-orang yang nggak akan dapat rahmat Allah walaupun di malam nisfu Sya'ban, siapa mereka, saudara? Qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, saudara, hati-hati. Kadang-kadang adik sama kakak nggak saling tegur sapa, sepupu nggak saling tegur sapa, ponakan sama paman nggak saling tegur sapa, cuma gara-gara uang yang nggak seberapa. Kadang-kadang cuma gara-gara emosi, cuma gara-gara ego, nggak saling tegur sapa, mutuskan tali silaturahmi. Kalau bahasa orang Betawi, biar kata itu jidat nih hitam lagi sujud di malam nisfu Sya'ban, selama mutuskan tali silaturahmi, nggak dapat pandangan rahmat dari Allah subhanahu. Hati-hati, saudara, nggak main-main. Urusan mutusin tali silaturahmi bukan urusan sepele, saudara. Anda tahu, andai kata ada orang mati di dalam Ka'bah, jangankan mati di dalam Ka'bah, orang bisa masuk ke dalam Ka'bah saja, hebat atau tidak? Mudah-mudahan yang jawab bisa umroh, bisa haji. Bisa masuk ke dalam Ka'bah, hebat atau tidak? Hebat, saudara. Orang bisa masuk dalam Ka'bah, hebat. Tapi kalau orang mutuskan tali silaturahmi, jangankan masuk dalam Ka'bah, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang suka mutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Naudzubillah, min. Ego apa yang kita pertahankan sampai rela dilaknat oleh Allah? Bahkan, saudara, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'. Rahmat Allah itu nggak turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja dapat sial gara-gara ada dia, apalagi dianya sendiri. Allah nggak nurunkan rahmat ke sebuah kaum yang ada di dalamnya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang memutuskan tali silaturahmi menjadi penyebab sial buat orang-orang sekitarnya. Kata Imam Al-Haddad, kalau kaumnya saja ke bawah sial gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi, bagaimana dengan nasib orang itu sendiri, saudara? Makanya saya kadang-kadang, ya Allah, apa sih uang yang diributkan sampai adik kakak nggak saling tegur sapa, paman ponakan, saudara, sepupu, orang yang punya kekerabatan muslim sama muslim, kadang-kadang cuma gara-gara uang nggak seberapa, gara-gara warisan, gara-gara ego, gara-gara emosi, demi mempertahankan egonya, demi pertahankan emosinya, tetap nggak mau tegur sapa, tetap mutuskan tali silaturahmi. Sebegitu hebatnya ego kita sampai rela kita dilaknat oleh Allah gara-gara pertahankan ego dan emosi, saudara. Masya Allah, saya begitu ngomong gini nih, saya tahu nih, ini setan udah bisik-bisik di kupingnya. Oh, jangan minta maaf duluan. Kalau minta maaf duluan nanti dia besar kepala itu. Jangan. Oh, kalau kita minta maaf duluan, oh nanti dia makin membusungkan dada itu. Jangan, gengsi dong. Kamu mesti jaga harga diri kamu. Jangan mau minta maaf duluan. Atau kalau dia minta maaf, jangan mau kamu maafkan. Kasih dia pelajaran. Wah, itu setan pasti bisik itu, saudara. Kenapa? Karena memang tugas setan bikin Anda bagaimana caranya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu matematikanya setan. Itu matematika kawan-kawannya setan yang ikut bisikan setan yang memang diarahkan menuju laknat Allah. Tapi matematikanya orang soleh nggak begitu, saudara. Matematikanya orang soleh, bagaimana caranya saya mau dapat rahmat Allah? Sabodo teuing, aing mau dipandang sebelah mata, sabodo teuing. Aing mau dibilang nggak punya harga diri, sabodo teuing. Aing mau dibilang diinjak-injak, sabodo teuing. Yang penting aing dapat rahmat Allah, sabodo teuing lainnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Rasulullah bilang laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung tali silaturahmi bukan yang baik dibalas baik. Kalau baik dibalas baik biasa. Senyum dibalas senyum biasa. Memberi dibalas memberi biasa, saudara. Orang yang betul-betul mutusin tali menyambung silaturahmi yang disebutkan oleh Nabi, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, saudara. Itu adalah man idza qata'tahu wa salak. Orang yang andai kata kita putuskan dia malah menyambung. Itu yang betul-betul memutuskan tali silaturahmi. Ketika dia nggak mau mengulurkan tangan, kita duluan yang mengulurkan tangan. Ketika dia yazdadul abdu bil afwi illa izzan wa syarafa. Seorang hamba yang dia memaafkan saudaranya atau minta maaf kepada saudaranya karena urusan pribadi bukan urusan syariat, saudara. Karena urusan pribadi diminta maaf, minta ampun sama saudaranya, saudara. Dia tidak bertambah kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu. Makanya ayo sebelum nisfu Sya'ban, sebelum Ramadan, yang masih putus silaturahmi pulang dari tempat ini, sambungkan dulu tangan kita, saudara. Kita duluan yang minta maaf, kita duluan yang nyambung. Bodoh amat, bukan karena dianya, tapi karena kita butuh rahmat Allah. Jangan sampai gara-gara pertahankan ego yang nggak dibawa mati, emosi yang nggak dibawa mati, akhirnya kita dapat laknatnya Allah Subhanahu
Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, di antara orang-orang yang nggak akan dapat rahmat Allah walaupun ketemu nisfu Sya'ban, siapa? Qatilun nafas. Orang yang ngebunuh sesama muslim, saudara. Hati-hati, hati-hati. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Selama tanganmu belum menumpahkan darah yang haram, kau masih aman. Tapi kalau sudah menumpahkan darah yang haram, man'ana ala qatli akhi walau bi syitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhati aysun min rahmatillah. Siapa yang ngebantu ngebunuh saudaranya walaupun cuma dengan separuh kata, besok ngadep Allah Subhanahu wa taala tertulis di dahinya aysun min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Termasuk yang Allah larang dari barokah nisfu Sya'ban, siapa saudara? Mudminul khamar, orang-orang yang kecanduan minuman keras, khamar. Apapun namanya saudara, mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, tembakau, gorila, sinte, saudara. Apapun itu namanya, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Kalau masih dia pakai itu nisfu Sya'ban, nggak tobat, nggak minta ampun sama Allah, maka di malam nisfu Sya'ban termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu. Termasuk yang diharamkan rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, akun liwalideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu keramatnya keramat. Kita minta barokah dari Habib, bagus. Minta barokah dari wali, bagus. Minta barokah dari orang soleh, bagus. Tapi semuanya yang cari barokah, kalau orang tua memurka, tidak ada gunanya. 1000 Habib kau cium tangan, 1000 kiai kau cium tangan, 1000 wali kau cium tangan, tapi kalau kurang ajar kepada orang tua, Allah murka. Na'udzubillah min. Sebelum nisfu Sya'ban, datang ke orang tua yang masih hidup, minta ridha. Kalau orang tuanya yang sudah wafat, saudara, kirimkan doa biar mereka senang dalam kuburnya. Sambung orang-orang yang mereka cintai ketika di dunia. Itu yang mesti kita lakukan sebelum nisfu Sya'ban, supaya nisfu Sya'ban kita dapat anugerah Allah. Dan diantaranya, saudara, yang ini khusus yang terakhir yang saya sebutkan, sengaja saya taruh terakhir. Ini yang paling disebutin di banyak riwayat, saudara. Siapa itu mereka yang diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban? Musyahin. Orang yang kerjaannya musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Madha fi Sya'ban, yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirirun yab'athu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin yang diharamkan oleh Allah keberkahan nisfu Sya'ban, munafik syirir yang bengis, yab'athu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati saudara. Muslim sama muslim adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas, saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis, saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim, saudara? Apa yang kita pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul, betul, betul. Musyahin itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut, pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya nggak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib kiai, kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah loba, kurang kompak, ayah loba, itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habib kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Termasuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Kau umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara, isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara.
Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu. Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab juga menyatakan melebur satu. Bahkan begitu Indonesia merdeka kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi, saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dijebak belah dengan isu suku, saudara, mau dibentur-benturkan sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya, saudara, selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana. Ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau di Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar, sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Ente kalau nonton Liga Champion ada tuh. Ente nontonnya Liga Zimbabwe sih. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol, kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul? Betul? Makanya udah gak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, Habaib Kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh? Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo ting, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad, dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri, dikumpulkan sama Habib Quraisy Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib Kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habib Kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habib Kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online, judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Mekkiyahnya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara, disuruh tutup mata. Narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini, penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habib Mekkiyahnya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habib Mekkiyah disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270 orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan, ente dikasih 271 triliun, di penjara 6 tahun setengah, mau nggak?
Wah, tampang-tampang napi deh. Habaib Kiai diadu domba, uang negeri dirampok, korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba, laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun nggak pernah magerin laut merah. Laut dipagerin, air ada sertifikatnya. Iye, edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin orang. Ini nggak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi, keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang keluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI, kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok, tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah Allah taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak ada urusan, saudara. Kami cinta kepada NKRI. Ini negeri kita Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Jangankan yang masih muslim, saudara. Jangankan yang beda suku, beda agama sekalipun, selama dia nggak ganggu kita, nggak bakalan kita ganggu dia, saudara. Betul? Betul? Ini Indonesia sudah rukun, sudah tentram, sudah damai. Puluhan tahun dari merdeka sampai sekarang, suku yang berbeda-beda hidup berdampingan di negeri kita, dan para wali songo mengajarkan kita bagaimana indahnya dakwah, saudara. Jangankan sesama muslim, yang kafir aja dirangkul sama wali songo sampai masuk Islam, apalagi yang sesama muslim, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Keindahan ini jangan diacak-acak lagi. Makanya, saudara, saya sebetulnya di malam lagi sakit, saudara. Saya kemarin Sabtu sama Ahad 10 tempat saya ceramah nggak hadir. Saya sedang sakit, saya sedang flu berat, sedang demam dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tadi pagi enakan, saya berangkat ngajar dulu di Majalengka kemari. Saya tadi bilang sama Habib Hasanin, Beb, mungkin kalau nggak ada penolakan, mungkin saya nggak datang, Beb. Tapi karena ada penolakan, saya jadi datang di malam, Beb. Karena nggak bisa, saudara, nggak, kita nggak mau diadu domba umat Islam, betul? Kita bangsa Indonesia nggak boleh dipecah belah, betul? Maka kami dari Front Persaudaraan Islam dan bersama para habaib, para ulama, para kiai lainnya, kami yang hidup di Indonesia, kami umat Islam, satu, sudah disatukan oleh Islam. Dua, kita disatukan oleh Allah. Begitu habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan siapa? Bandar judi, bandar narkoba, oligarki, para koruptor, orang-orang jahat yang babak belur umat, yang dirugikan Indonesia, saudara, betul? Makanya siapapun yang coba-coba mecah belah umat, nggak, kita nggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba mecah belah NKRI, nggak, kita nggak akan biarkan. Siapapun yang coba-coba menodai ajaran wali songo, nggak, kita nggak akan biarkan. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur untuk jaga persatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Kuningan, siap bersatu? Kurang kompak, kurang semangat, siap bersatu? Kurang semangat, siap bersatu? Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan, siap jaga NKRI. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan umat Islam, diamkan atau lawan? Siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab ya kompak, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, kurang keras, bila Islam bersatu, Indonesia bersatu. Semua sambil angkat tangannya, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, ormas Islam, habaib dan kiai, majelis-majelis dan pesantren, umat Islam, umat Islam, semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup, saudara, tadi saya di perjalanan kemari, saya sengaja nggak mau terlalu panjang karena Sohibul Bait sedang berduka, saudara. Nggak layak kalau Sohibul Bait sedang berduka, kemudian kita acara terlalu panjang. Ibu daripada Haji Heru Sohibul Bait malam hari ini berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya almarhumah Haja Kasrah binti Wikarta Makun, Sohibul Bait, ibu dari Sohibul Bait Haji Heru, saudara. Jadi beliau dan keluarga saat ini sedang berduka. Kami mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ayo sama-sama
Saya mau ngajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca tahlil secara singkat, saudara. Kita baca tahlil singkat, kita hadiahkan. Mudah-mudahan malam hari ini sholawat semua yang kita baca, kemudian juga semua pengajian yang ada pada malam hari ini, pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumah yang malam hari ini berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, thumma ila ruha Kasrah binti Wikarta Makun, an Allah yataghashaha birrahmah wal maghfirah wa yadkhilha al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba lampunya kembali dinyalakan panitia. Sambil sama-sama kita baca tahlil. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم وبحمده العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من قل الله وحده ومعوذتين نهدي ثوب ذلك إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ومن والاه ومن والاه ثم إلى روح خصوصا من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة المغفور لها هجا كسرة بنتي وكرت مكون الله يتغشاها بالرحمة المغفرة ويدخلها الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الاطهار واصحاب الاخيار عدد نعم الله وافضاله اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرناه من القران العظيم وما قلنا من قول لا اله الا الله وما سبحنا الله بحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك كله لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الصحابة الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا لرسولنا المهاجر الله بن عيسى وابنه عبيد الله بن أحمد وابنه علي وبصري وجديد وإلى رسولنا الفقيه مقدم محمد بن علي بالوي جميع سادتنا الأبي علوي وإلى رسولنا الإمام القطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ أحمد البدوي والشيخ أحمد التيجاني وسيدنا أبي حسن الشاذلي وسيدنا الإمام أبو عباس المرسي والإمام أبو عطاء الله السكندري وسيدنا الإمام البوصيري وسيدنا الإمام حجة الإسلام بحامد الغزالي وإلى رسولنا الإمام النووي وأصولهم وفروعهم وأهل طرائقهم وإلى جميع أولياء التسعة خصوصا صاحب الولاية مولانا سنن بن نجاتي وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة والمغفور لها حاجة كسرة بنت وكرت مكون وأصولها وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى لها من النار وعتقا لها من النار واشتراء لها من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها اللهم انقلها من دق اللحوت الى جنتك جنات الخلود مع المقربين شهود الركع السجود الموفين لك بالعهود يا ارحم الراحمين اللهم ادخل في قبرها الروح والريحان والفسحه والامان والبشاره والرضوان يا حنان يا منان يا من اذا سئل اعطى واذا سئل عان اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا ولا تحين اللهم في غفله ولا تاخذنا على غره واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجالنا قولا لا اله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اللهم عليها يا محيي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وبارك اللهم لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام ووفقنا لقيام ليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين واجعلنا من عتقائه وطلقائه ونقذائه وسرائه من النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إن شاء الله mudah-mudahan almarhumah derajatnya diangkat oleh Allah almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah almarhumah amal ibadahnya diterima oleh Allah jangan ada yang bergerak dulu belum selesai jangan ada yang bergerak dulu dan almarhumah mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah subhanahu. Terakhir saudara saya mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang ikut andil dalam suksesnya acara pada malam hari ini baik secara moral ataupun material wabil khusus kepada semua elemen masyarakat yang terlibat pengamanan pada malam hari ini. Masya Allah ada dari Kelaskaran, dari LPI, dari Batik, saya lihat juga ada dari Pemuda Pancasila, dari kawan-kawan Jajah Jawara, dari mana lagi? Dari Bima Suci, dari GRIP, APIK, semuanya nggak saya sebutkan satu persatu, semuanya Anda malam hari ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan perjuangan Anda malam hari ini menjadi sebab ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada aparat dari Polres Kuningan yang juga ikut menjaga kondusivitas acara kita, kondusivitas Kuningan kita tercinta. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita dari Polres Kuningan yang ikut andil di dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang nolak-nolak saudara. Yang nolak acara pada malam terima kasih banyak. Gara-gara Anda saya jadi semangat buat hadir nih malam. Saya sebetulnya lagi sakit. Cuman gara-gara dengar ditolak tadi pagi enakan bisa hadir. Alhamdulillah. Makanya Habib Hasanin mesti terima kasih menolak-nolak ini saudara. Saya datang kemari bukan untuk memusuhi Anda. Anda saudara saya, sama-sama warga Indonesia.
sama-sama muslim, betul. Saya kemarin karena mau panggilan cinta mengajak Anda, musuh bersama kita itu oligarki, musuh bersama kita itu PKI, musuh bersama kita itu koruptor, musuh bersama kita itu yang mau merusak negeri, musuh bersama kita itu asing dan asing. Maka jangan mau dipecah belah, saudara. Betul, betul. Maka saya mau tanya semuanya, siap bersatu? Orang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Terakhir kita baca sholawat. Mudah-mudahan barakah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya. Hadrah ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang ikut. Kita goncangkan kuningan dengan sholawat. Siap goncangkan kuningan dengan sholawat? Siap goncangkan kuningan dengan sholawat? Semuanya sama-sama. Salatullah Rasulillah, salatullah. Kurang kompak, salatullah. Angkat tangan semua. Tawassalna. Allah Allah tawassalna. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah. Allahumma barik lana fi rajabah. Amin amin. Allahumma Rajaba wa Syabana wa ballighna Ramadana wa hasil sidana. Salatullah. Semuanya Allahumma. Angkat tangan semua. Amin amin. Allahumma وبلغنا رمضان وحصل زيدنا. صلاة الله. صلاة الله سلام الله على ياسين. اللهم صل وأشغل Allahumma salli ala wa ashghili zalimin wa akhrijna salimin wa ala ajma'in. Sallallahu ya Habib ya Rasulullah. Allah sallallahu sayyidil mursalin wa ala ajma'in. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah malam hari ini jadi malam persatuan buat Kuningan, saudara. Berbagai ormas bersatu, para kiai, para habaib malam hari ini bersatu. Ada hikmah di balik semua, jadi berkah, semuanya jadi bersatu. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan buat yang nolak terima. Alhamdulillah.